يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول جل وعلا في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Siapa saja yang melakukan amal soleh, kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat dia adalah seorang yang beriman, pasti akan kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik di dunia, dan kami akan berikan imbalan kepada mereka di akhirat lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Kaum muslimin sedang Jumat yang mulia, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah memudahkan kaki kita melangkah. Allah mudahkan kita meninggalkan segenap kesibukan kita. Kita hadapkan fikiran dan hati kita untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terus membimbing kita dalam ketaatan serta menerima dan lipat gandakan pahala ketaatan kita semua. Salat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam segala kebaikan. Semoga Allah mudahkan kita mengikuti petunjuknya, bimbingannya, dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang mulia, adalah karunia Allah yang sangat besar ketika Allah karuniakan hidayah kepada kita. Adalah karunia Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang telah memilih kita menjadi orang beriman dan mau melakukan kesolehan. Sesungguhnya agama dengan segala prinsip dan ajarannya bukanlah diturunkan oleh Allah untuk menyusahkan kita. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama dengan segala syariatnya tidak diturunkan untuk membuat kita ini menjadi susah. Agama adalah memuliakan kita, meninggikan derajat kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang terhormat, bukan hanya di akhirat kelak, tapi juga bahkan di dunia. Karena itu semua syariat, selain nanti kita bicara tentang keutamaan dan imbalannya di akhirat kelak, dia bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia. Sebagian orang merasa bahwa agama hanya berguna kelak di akhirat, sehingga tidak begitu bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Karena urusan akhirat itu urusan nanti, setelah dia tiada dan meninggalkan dunia. Sebelum urusan akhirat, agama dengan segala syariatnya memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Ketika Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atas salat dan di atas menyuruh mereka untuk salat. La nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk. Kamilah yang memberi kalian rezeki. As-Sa'di, ahli tafsir di zaman ini, mengatakan, ketika seseorang sudah terbiasa menjaga dan memelihara solatnya, akan mudah bagi dia menjaga dan menunaikan amal-amal soleh lainnya. Ketika seseorang biasa melalaikan solatnya, maka akan terbiasa pula dia melalaikan amal-amal soleh lainnya. Kan dialah menjadi tiang dari segala agama. Tiangnya agama kita, solat, dialah menjadi benteng atas semua tingkah laku kita. Kalau solat kita terjaga, ucapan kita pun pasti akan terpelihara. Sikap kita pun akan menjadi terpuji. Perbuatan kita pun akan menjadi perbuatan yang baik.
Maka dia katakan, setelah Allah perintahkan nabinya untuk menyuruh keluarganya mendirikan solat, kata dia, jangan kamu terlalaikan oleh dunia sehingga kamu kemudian lalai menunaikan solat. Kesibukanmu untuk mencari rezeki, kesibukanmu untuk mencari kehidupan, jangan sampai melalaikan kamu dalam mendirikan solat. Kami tidak minta rezeki kepadamu, tapi kamilah yang memberikan kamu rezeki. Sebagaimana kami telah berikan rezeki kepadamu, kepada makhluk lainnya, bahkan orang-orang kafir pun, kata ulama, bagaimana mungkin kami tidak memberikan rezeki kepada orang-orang yang telah menjaga solatnya. Maka kaum muslimin yang mulia, sebelum kita bicara tentang manfaat solat dalam kehidupan akhirat, solat itu berguna dalam kehidupan dunia kita. Bahkan solat adalah peluang terbukanya pintu-pintu rezeki. Karena kalau ada halangan untuk memenuhi kebutuhan kita, kalau kita merasakan hidup yang begitu berat bebannya, kalau ada masalah yang tidak terselesaikan, Nabi kita mengajarkan alaihi salatu wassalam, idza daqa bihil amru, bila Nabi dalam keadaan susah, sulit urusannya, maka dia salat dan dia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat. Pastikan kaum muslimin yang mulia, agama tidak datang untuk menyusahkan, tapi dia datang untuk memberikan kemudahan. Begitupun dengan amal-amal soleh lainnya. Terkait dengan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami sungguh telah turunkan Quran ini yang berperan menjadi penyembuh. Penyembuh bukan sekedar obat. Obat boleh jadi menyembuhkan dan boleh jadi tidak menyembuhkan. Tapi ketika Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, Quran ini pasti menyembuhkan. Imam Ibn Mas'ud mengatakan, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dua macam obat. Obat pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah madu. Jika Al-Quran adalah obat-obat bagi semua penyakit yang ada dalam dada, kecemasan, kegelisahan, kecemburuan, kedengkian, emosi yang tak terkendali, ma'al Quran dia akan tersembuhkan. Adapun sakit-sakit fisik, kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, disembuhkan melalui madu. Bahkan bukan sekadar Al-Quran itu menyembuhkan penyakit-penyakit yang di dalam dada, bahkan dia sangat berguna dalam kehidupan fisik, bahkan menyembuhkan kondisi-kondisi fisik. Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika didatangi oleh sahabat yang mengeluhkan tentang sakit yang ada di tenggorokannya, kata beliau, alaika bi qiraatil Quran. Kamu hanya punya satu tugas, bacalah Quran agar penyakit yang di tenggorokanmu itu menjadi hilang. Sebelum kita bicara masalah Quran nanti berguna dalam kehidupan akhirat, dia berguna bahkan menjadi penyembuh dalam kehidupan dunia. Diriwayatkan oleh Talha, dia katakan sudah menjadi masyhur dalam kehidupan para salafus saleh, ketika seseorang sakit lalu kemudian dibacakan Quran, sakitnya kemudian akan menjadi ringan. Aku bertemu dengan salah seorang sahabatku, kata dia. Orang ini sebelumnya sangat parah sakitnya. Ketika aku datang untuk membesuknya, aku temukan dia dalam keadaan yang lebih baik. Ada apa denganmu? Kok kondisi kamu sudah lebih baik dibanding sebelumnya? Kata dia, qad quri'a alayyal Qur'an. Baru saja seseorang membacakan Quran kepadaku sehingga sakitku lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Pastikan, Allah katakan, bahkan di dalam Quran disebutkan 3 amal yang luar biasa, yang kalau kita tunaikan 3 amal itu, kita mendapatkan limpahan keberuntungan. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang rutin membaca kitab Allah, menjaga solatnya, lalu berinfak baik dengan terang-terangan ataupun dengan tersembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang berharap perniagaan yang tidak pernah merugikan. Maka kaum muslimin yang mulia, begitupun dengan infak-infak kita, sedekah-sedekah kita, wakaf-wakaf kita, hibah-hibah kita, semua itu sebelum bicara tentang manfaatnya di akhirat, dia bermanfaat untuk kehidupan dunia. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam didatangi oleh salah seorang sahabat yang menderita sakit kulit. Sudah berobat ke mana-mana,
tapi belum juga disembuhkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kamu silakan menggali satu buah sumur. Galilah sumur dan kemudian setelah airnya mengalir, pastikan sedekahkanlah air yang dalam sumur itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia mengatakan, saya berangkat untuk menggali sumur 1-2 hari. Hari ketiga, hari keempat, air itu sudah mengalir dan orang sudah menikmati air sumur yang tadi itu. Kata dia, tak berapa lama setelah air itu didapatkan oleh orang-orang lain yang menikmati air itu, diberikan secara gratis, sakitnya pun kemudian sembuh. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Agama tidaklah Allah turunkan untuk menjadikan kita ini susah. Karena itu ketika disuruh oleh Nabi, penuhilah saf pertama, saf kedua, saf ketiga, itu karena ada kebaikan. Innallaha wa malaikatahu la yusalluna, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat, mendoakan orang-orang yang berada di saf pertama, saf kedua dan saf ketiga. Kaum muslimin yang mulia, apa gerangan? Kenapa kadang-kadang begitu banyak informasi yang kita tahu, tapi kemudian tidak tergerak untuk melakukan kebaikan? Pertama, kita belum sadar bahwa amal soleh itu berguna untuk dunia. Kita baru yakin bahwa amal soleh itu bicara tentang akhirat, amal soleh itu bicara tentang surga. Pastikan amal soleh itu tentang dunia sebelum kehidupan akhirat. Pastikan bahkan amal soleh itu bukan hanya untuk kita, tapi juga anak kita, tapi juga cucu kita, bahkan sampai 7 keturunan berikutnya, amal soleh kita akan berguna. Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Kenapa tentang dinding sudah bau roboh ini? Oleh Khidir bersama Nabi Musa, dinding itu kemudian direnovasi sehingga kemudian menjadi utuh kembali. Itu milik 2 orang anak yatim yang tinggal di kota. Wa kana abuhuma salihah. Alasan utamanya adalah dulu ayahnya, bahkan kakeknya adalah orang yang beramal soleh. Pastikan kaum muslimin yang mulia, ringankan langkah kita untuk kesolehan, ringankan tangan kita untuk ketaatan, mudahkan mata kita untuk membaca ayat-ayat Allah, tanamkan dalam dada kita sebagian rezeki kita adalah hak milik orang lain. Pasti dengan itu hidup kita menjadi mudah, urusan kita menjadi lancar, dan hati kita menjadi tenang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Kita menikmati banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nikmat itu membuat kita terlena sehingga kita lupa sebagai hamba Allah kita berkewajiban untuk patuh dan taat kepadanya. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa kesolehan itu kadang-kadang bagi kita mengganggu kita, menghabiskan waktu kita, mengurangi jatah bermain kita, menghilangkan waktu bersenang-senang kita. Pastikan setiap kesolehan, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah berbuat baik, bermanfaat untuk kita sebelum di akhirat, adalah untuk kehidupan dunia kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.